Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dan penyertaan serta kasih Allah kiranya beserta kita semua. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebentar kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk kami bisa menerima, memahami firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 4 ayatnya yang pertama. Demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Demikian bacaan kita pada hari ini. Padang gurun. Apa gambaran kita tentang padang gurun? Kalau saya boleh menggambarkan, situasi padang gurun itu begitu panas. Sejauh mata memandang, hanya hamparan pasir. Tidak ada makanan, tidak ada kenyamanan, tidak ada kebahagiaan di padang gurun. Yang terlintas adalah kesengsaraan, penderitaan, kesulitan, hambatan, situasi yang berat, dan sebagainya. Cuaca di padang gurun, kalau siang bisa mencapai suhu 38 derajat Celcius. Dan jikalau malam tiba-tiba bisa berubah sampai menjadi minus 3 derajat. Begitu dingin. Bahkan situasi di padang gurun yang ada kadang-kadang ada badai yang bisa membenamkan kita, mengubur kita hidup-hidup. Itulah gambaran padang gurun. Dan saat ini firman Tuhan berbicara tentang padang gurun. Ada dua hal tentang padang gurun setidaknya. Yang pertama, ketika bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir, bangsa Israel dijanjikan di tanah perjanjian. Maka Tuhan membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Namun sebelum memasuki tanah perjanjian, bangsa Israel harus melalui padang gurun. Dan di padang gurun inilah, di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, di dalam kesengsaraan, karakter seseorang diuji. Apakah dia mampu menghadapi situasi padang gurun ini dengan tenang, dengan yakin akan penyertaan Allah, atau sebaliknya, dengan bersungut-sungut, protes, marah, cemas, dan sebagainya. Selama 40 tahun lamanya bangsa Israel berada di padang gurun telah menguji karakter bangsa Israel. Ternyata bangsa Israel tidak mampu menjalani masa padang gurun ini dengan tenang, dengan keyakinan akan penyertaan Allah. Bangsa Israel meragukan Allah dengan membuat berhala patung anak lembu emas. Bangsa Israel tidak percaya kepada Allah dengan bersungut-sungut dan marah-marah. Sebagian besar menyesal bahwa mereka telah keluar dari tanah Mesir. Karakter bangsa Israel telah terlihat bahwa mereka tidak yakin akan penyertaan Allah, bahwa mereka mengandalkan diri mereka sendiri, sehingga bangsa Israel harus mengalami masa padang gurun yang begitu lama. Kisah padang gurun yang kedua adalah bacaan kita hari ini dari Matius 4 ayat 1. Setelah dibaptis dan juga berpuasa 40 hari, Yesus dibawa Roh ke padang gurun untuk dicobai.
Kita semua tahu kalau kondisi tubuh di dalam kondisi yang keadaan lemah, lapar, kehausan, maka ketika berada di padang gurun, kita bisa mengalami yang namanya dehidrasi, halusinasi. Melihat padang pasir itu seperti air, namanya fata morgana. Kita begitu mudah marah, emosi, dan mungkin kita juga akan bersungut-sungut. Tetapi yang terjadi, Tuhan Yesus selama 40 hari berpuasa dalam keadaan lapar, justru ia dicobai iblis. Dan karakter Tuhan Yesus menunjukkan karakter yang luar biasa. Tuhan Yesus mampu menghadapi cobaan iblis ini dengan tenang, dengan keyakinan akan janji firman Tuhan dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus dapat mengatasi pencobaan-pencobaan yang diberikan kepadanya oleh iblis. Dan Tuhan Yesus mengalami kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita sedang mengalami masa padang gurun. Kita sedang di dalam kondisi penderitaan, kesulitan, sakit penyakit yang menekan kita, ekonomi yang begitu berat, dan hal-hal sebagainya yang terus menguji kita, menekan kita. Disitulah karakter kita diuji. Apakah kita memiliki karakter seperti bangsa Israel? Ataukah kita meneladani Yesus, memiliki karakter yang tetap percaya pada firman Allah dan penyertaan Allah? Kiranya kita semua memiliki karakter seperti Yesus yang sudah meneladankan kepada kita, untuk kita menghadapi segala situasi padang gurun ini, masa-masa sulit dan masa-masa berat ini, dengan tetap percaya tanpa ragu. Kita pegang firman Allah, kita pegang janji-janji Allah, maka cobaan-cobaan itu akan undur dari kita, dan kita dipersiapkan untuk melakukan kehendak Allah dengan baik. Ketika kita mampu melewati masa-masa padang gurun, maka Allah mempercayakan tugas-tugas panggilannya kepada kita semua. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh mengingatkan kami untuk memiliki karakter yang baik di masa-masa sulit, masa-masa padang gurun, untuk Tuhan persiapkan memenuhi tugas dan panggilan Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.